Waalaikumsalam. Kedengaran suara Bapak ya? Ada Pak. Oke. Gimana kabarnya, sehat kalian? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Itu suara siapa lagi? Aduh, Siti lagi di mana? Oke. Untuk nanti mungkin Bapak akan ada kuis lah ya. Nanti tapi bukan sekarang, mungkin minggu depan lah. Nanti Bapak buatkan. Bisa jadi kuisnya di di e-learning kalian, atau bisa jadi nanti Bapak pakai link worksheet kalau nggak salah. Nanti kalian tinggal isian lah ya. Ada yang pernah di sini menggunakan link worksheet? Link worksheet ada yang pernah belum? Belum pernah. Biasanya pakai Invis kalau nggak Kahoot. Maaf, live worksheet. Ada yang pernah pakai live worksheet? Tinggal kalian isian sih, gampang sih. Ada yang pernah live worksheet? Belum. Belum ya? Belum. Oke, nanti dicoba lah. Tapi kalau sebentar, biar lebih jelasnya Bapak ini ya, di chat lah. Live worksheet itu seperti apa? Itu kalian bisa ada. Sekarang perkembangan zaman udah soal esai dan lain sebagainya udah bisa dibuat pakai link ini. Ini sifatnya pakai website tuh. Bisa kalian lihat di chat. Ada ya? Itu nanti kalian bisa baca-baca. Kalian tinggal nanti cantumin nama dan lain sebagainya. Nanti ada isian ABCD dan juga ada esainya sedikit. Tapi kalau tidak cukup waktunya, nanti Bapak ini juga lah. Paling cuman 10 soal sih. Entah itu 5 soal PG dan 5 esai, atau nanti bisa PG semua di e-learning, atau nantilah kita lihat untuk kuis ya. Oke. Sekarang materi saya sudah dibaca di classroom-nya, Gilang dan yang lain. Halo, Gilang, Anissa, sudah dibaca materinya? Belum ya? Belum, oke. Bapak, Bapak sedikit menjelaskan, nanti setelah saya menjelaskan disambung sama yang presentasi ya, seperti biasa ya. Oke. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang tes tracking ya. Nah, di sini ada contohnya. Sebentar, takutnya nanti saya mati di jalan nih ininya, sinyalnya. Oke. Sebentar. Oke, sebelumnya sudah terlihat saya share screen. Jelas tidak? Sudah Pak, jelas Pak. Jelas ya. Oke. Di pertemuan 10 ini tentang tes tracking atau pengetesan, jadi tentang menggunakan spreadsheet. Jadi spreadsheet itu seperti Excel lah ya. Oke. Jadi kita men-tracking tes. Jadi kita mengetes langsung di tracking dari spreadsheet ya. Oke. Terus dari materinya tentang tes tracking spreadsheet, tes tracking sederhana, tes summary worksheet, menggunakan tes tracking spreadsheet pada pengujian proyek, membuat perbaikan. Tujuan mahasiswa dapat menerangkan tes tracking spreadsheet. Oke. Terus di sini di bagian A ada tes tracking spreadsheet, merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengelola eksekusi pengujian. Pada tes tracking spreadsheet ini dapat dimasukkan test case summary yang digunakan saat penguji ingin melacak status dari setiap test case
konfigurasi mana yang akan dijalankan saat pengujian dan siapa yang menjalankan pengujian atau dalam kurung Black 2009.2 ya. Ini dari jurnal atau lebih tepatnya sih kayaknya ini buku ya Bapak, lupa ya. Ini Black tuh kalau nggak salah nanti kalian bisa searching lah ya. Black tuh ini kalau nggak salah sih dari buku ya. Dan penulisnya adalah ini si Black ini, bukan Black itu hitam ya. Nah ini ya. Oh ya dari jurnal tuh ternyata ya. Oke maaf ya, salah. Oke. Jadi dari jurnal si Black tuh dijelaskan bahwa tes case summary itu ini ya. Terus tes summary ini tuh ada 2 ya, tes tracking spreadsheet itu ada tes case summary, tes suite summary. Kalau bedanya yang tes suite summary itu yang berisi data jumlah test case dalam setiap suite dan berapa test case dalam status ya. Oke, ini sama dalam jurnal si Black juga ya. Oke. Jadi intinya tuh kalau test tracking tuh kita mengelola eksekusi pengujiannya. Ini penting ya. Jadi kalau kalian udah melakukan pengujian, nah perlu dilakukan pengelolaan dalam eksekusi pengujiannya itu. Oke. Yang B, test tracking spreadsheet sederhana. Paling sedikit memuat 9 data sebagai berikut. Test suite case, test suite atau case ya. Terus case ya, case tuh kayak pembungkusnya lah ya. Terus yang kedua, status, pass, file, warning, system configuration. Nah ini biasa ya yang patuh ada kelompok tentang bug ya, bug ID. Terus personal in charge itu lebih ke penanggung jawabnya, comment. Terus ada kolom T bernilai 1 apabila merupakan test case. Kolom F bernilai 1 apabila test case file atau ini gagal ya. Kolom P bernilai 1 apabila test case pass atau berhasil ya. Oke. Membangun test tracking spreadsheet sederhana terdapat 4 rangkaian pengujian, yaitu ini ada lingkungan, terus ada load capacity and volume, basic ini lebih ke fungsi dasar ya. Standar, ini enggak terlalu banyak sih materi ini karena hanya tentang tes dari si tracking pengujian kalian sih. Terus ada test summary worksheet. Nah, ini contohnya ya. Ini pembuatan worksheet-nya ya. Oke, di sini ada pas, kalau pas nanti pas kalau nah ini file nih yang bisa berbahaya nih. Ini ada berapa nomor bug-nya ya. Nah, ini TFT ini roll up. Oke. Tadi TFP itu kan di sini nilainya ya, T itu kalau test case, F itu test case file, terus P itu ke pasnya ya. Nah ini ya, nilainya 1 TFP. Ya. Oke, nah ini contoh worksheet-nya lah ya. Oke, nah ini menggunakan test tracking spreadsheet pada pengujian project. Ini programming team. Nah ini perbaikan dari segi bug-nya ya. Fitur komplit. Nah, release engineering. Nah, ini dirilis. Jadi pertama programming teams. Kita dibuat oleh programming. Nah, di sini dicek nih bug-nya apa aja nih. Nah, langsung masuk ke release engineering. Nah, perilisan ya dari segi engineering. Terus release 1, release 2, release 3, 4, langsung sampai ke 5 ya. Terus golden candidate test release ya. Ini sudah hasil emasnya lah ya dari test release. Ini hasil akhirnya lah. Nih pas 1, pas 2, pas 3.
Jadi udah beberapa rilis lah ya terakhir di sini. Nah, ada confirmation testing, schedule manual and automatic test ya. Nah, ini dieksplorasi testingnya. Oke, nah ini terakhir membuat perbaikan. Jadi yang pertama menugaskan pengidentifikasi dan penguji untuk menguji rangkaian dan kasus, menambah tanggal dan jam informasi rencana versus aktual, memahami berapa lama pengujian berjalan, meningkatkan ketepatan kasus uji keadaan, memprioritaskan test suite dan case, meneliti kolom roll up, ringkasan dan data grup, termasuk detail kasus uji, cakupan pelacakan. Oke. Nah, intinya sih poin utama dari sini sih worksheet-nya. Nah, kenapa bisa disebut spreadsheet itu diambilnya dari sini sih ya. Jadi kita membuat si ini bentuknya seperti Excel atau spreadsheet, lalu kita olah si bug-nya supaya nantinya akan tercipta golden ini ya candidate test release ya. Oke, ini sih intinya dari materinya. Oke, ada yang ditanyakan terkait materinya? Gilang, Anissa dan yang lain? Bima? Belum, Pak. Belum. Ini masih materi. Gimana? Tes tracking itu mirip kayak tes case, tes skenario gitu ya Pak ya? Benar. Kalau yang sudah menggunakan tes skenario hampir mirip sih, hampir mirip. Cuman perbedaannya mungkin dari segi worksheet seperti inilah. Ya. Jadi kalian mungkin mungkin Bapak minggu kemarin sudah menyampaikan ya kalau nggak salah ya. Kalian nanti untuk skripsi karena banyak ya elemen pengetesan tuh atau dari bab 4 tuh kayak pembahasan dan pengujian tuh ya. Kalian jangan terlalu banyak diambil. Jadi seperlunya karena banyak nih pengetesan tuh ada ini, ada kayak kemarin ya test tracking, terus ada pengujian apa banyak pengujian perancangan apa, pengujian apa, terus ada black box, white box, banyak lah ya. Kalian pilih saja yang menurut kalian bisa mencakup semua seperti itu. Nah, kalau test tracking spreadsheet ini sebenarnya mungkin karena dari segi pengetesan itu terlalu simpel lah ya. Masih jarang digunakan terkait untuk skripsinya karena emang tadi benar disebutkan bahwa hampir mirip kayak tes skenario lah ya. Jadi bisa dipadatkan lah. Nah, sebenarnya kalau kalian mau buat skripsi itu yang paling populer kalau buat anak-anak IT itu white box, black box. Nah, itu. Ya usahakan bisa cari yang lain tapi yang tidak begitu rumit dan kayak yang kemarin tuh apa ya, saya lupa. Kalian tuh kemarin materinya tentang apa? Halo? Pengujian apa? Saya lupa. Kalau nggak salah sih kemarin ada oh ya itu di kelas ini, di kelas yang karyawan tentang pengujian kasus uji. Itu pengujian kasus uji juga bagus. Itu biasanya saya liatin ya, pengujian kasus uji. Ini biasanya ada kan yang presentasi juga ya. Nah, ini bagus nih pengujian kasus uji juga. Biasanya digabung dengan white box. Nah, ini banyak sering digunakan lah. Oke, seperti itu. Ada lagi yang ditanyain? Halo? Oke, sebentar. Ada yang ditanyain lagi? Dari saya cukup, Pak.
Cukup ya? Ya, Pak. Oke, intinya nanti kalian tinggal memilih-milih mana yang bisa dipakai untuk skripsinya. Karena kalian sudah mau semester 6 ya, semester 7 juga sudah bisa mengambil skripsi kalau nggak salah ya. Oke, dan nanti tugas jangan lupa kalian bisa mengerjakannya dari sekarang karena pembuatan UAS itu pembuatan program kan ya, Bapak sudah di sebelumnya ya. Pembuatan program jangan yang sederhana. Kalau kemarin kan waktu UTS kalian sudah lihat dari jurnal contoh programnya ya. Nah, kalau nanti UAS tuh kalian sudah membuat nih dari jauh-jauh hari nih sekarang karena kan kalian sengaja sama saya tidak ada tugas ya supaya kalian bisa merencanakan buat UAS sekarang nih pembuatan program kalian ya. Boleh mau menggunakan yang pertemuan 2 ya. Dari pertemuan 2 juga sudah saya sampaikan ya. Jadi supaya lebih matang lah si aplikasinya. Dan syukur-syukur buat aplikasi itu dipakai buat nanti skripsi kalian. Jadi enak. Kalian nanti skripsi tinggal, oh ini nih buat bahan skripsi saya. Pengujiannya udah. Terus dari segi metode SDLC, Extreme Programming, nanti Bapak bebaskan ya. Kalian mau pakai metode apa? Mau pakai Extreme Programming boleh. Mau pakai waterfall dan lain sebagainya boleh. Nah nanti kalau untuk pengujian saya fokuskan pada white box dan black box. Jadi kalian nanti nih sekilas untuk UAS kalian buat program. Nanti dari program itu kalian biasa ya sama kayak UTS. Tapi si program kalian ya. Program kalian nanti dibuat metodenya. Metodenya terserah kalian mau apa. Dan nanti ada pengujian white box dan black box-nya. Itu sih untuk UAS-nya. Ya. Cukup mengerti untuk UAS-nya? Halo? Gilang dan yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita lanjut ke yang presentasi. Sebentar, saya lihat dulu kemarin yang presentasi. Kalau nggak salah sekarang kelompok Anissa ya. Coba nanti saya lihat dulu sebentar. Oke, kelompok Anissa sudah siap presentasi? Kelompok 7 ya, benar. Nih. Kelompok 7, Anissa siap? Halo Anissa, sudah siap Anissa? Anggotanya ini Pak lagi di Lagi dicek anggotanya Pak. Ya. Boleh sok. Sekalian mengecek saya ini juga ya ikut menyampaikan juga terkait nanti kalian intinya di mata kuliah saya kalian bisa intinya ya inti kalian nanti akan apa untuk mata kuliah saya intinya sih kalian bisa menguji si program kalian tuh nantinya jadi layak nggak buat nanti diberikan ke konsumen atau buat skripsi kalian seperti itu sih. Inti dari mata kuliah saya ya tentang uji kualitas perangkat lunak atau perangkat Herman, Pak maaf saya kelompok 3 mau presentasi bisa boleh. Nanti setelah kelompok Anissa ya. Pokoknya nanti kalau udah kelompok Anissa kan kelompok 7, kelompok 8 kalau masih belum siap, oke nanti siapa saja yang siap lah ya. Nanti kalau kelompok 7 belum siap boleh. Di sini baru kelompok 1, 4, 5, 6. Itu ya. Anissa siap? Sudah? Ya Pak, sudah ada Haryanto yang sudah siap? Oke, boleh di share screen langsung ya. Langsung dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Anissa Fitria, perwakilan dari kelompok 7, ingin berbagi
sedikit pembahasan yang telah kita bahas mengenai debugging dan testing. Oke, boleh di next. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas ke depannya, yaitu apa sih debugging itu dan kenapa debugging important, lalu mengenai software testing dan juga software testing itu kenapa penting untuk dilakukan, lalu perbedaan antara debugging dan juga software testing. Lalu yang terakhir ada STLC atau software testing life cycle dan juga jenis-jenis dari testing itu sendiri. Oke. Boleh next. Boleh di next, Rian. Oke, untuk debugging materi ini sendiri akan dijelaskan oleh Ihsan Hadi Nugraha. Dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa. Yang pertama yaitu debugging. Apa itu debugging? Debugging dalam pemrograman komputer adalah proses multilangkah yang melibatkan identifikasi masalah, mengisolasi sumber masalah, dan kemudian atau menentukan cara untuk mengujinya. Langkah terakhir dari debugging adalah menguji koreksi atau solusi dan memastikannya. Pengertian lain dari debugging yaitu debugging adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para programmer dan pengembang perangkat lunak untuk mencari dan mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai dengan harapan. Selanjutnya, kenapa debugging itu penting? Debugging adalah bagian terpenting untuk menentukan apakah sistem operasi, aplikasi, atau program berjalan dengan baik. Bahkan jika pengembang menggunakan standar pengkodaan yang sama, kemungkinan besar program perangkat lunak yang baru masih memiliki bug. Dalam banyak kasus, proses debug program perangkat lunak yang baru dapat memakan waktu lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk menulis program. Biasanya, bug dalam komponen perangkat lunak yang paling banyak ditemukan dan diperbaiki terlebih dahulu. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Anissa. Oke, baik. Terima kasih untuk Ihsan. Selanjutnya materi untuk software testing akan dijelaskan oleh Dani Kurniadi. Silakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mengenai software testing atau pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses menilai fungsionalitas dari suatu program. Yang dimana proses ini memeriksa error atau kesalahan dan apakah dari aplikasi tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan sebelum perangkat tersebut diinstal atau dirilis. Next. Kenapa software testing itu penting? Software testing atau pengujian perangkat lunak adalah puncak dari pengembangan suatu aplikasi, di mana nantinya tester atau penguji akan mengevaluasi aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat singkat atau dilanjutkan sampai semua pemangku kepentingan puas. Pengujian perangkat lunak ini mengidentifikasi masalah yang ada dalam proses pengembangan sehingga diperbaiki sebelum peluncuran produk. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa hanya produk yang berkualitas lah yang dapat didistribusikan ke konsumen atau ke user, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan juga kepercayaan dari pelanggan. Beda-beda apa? Yang memandang fisik. Yang Lanjut, Haryanto. Turunan nasab. Oke, boleh di next, Haryanto. Oke, baik. Untuk perbedaan antara debugging dan software testing dan juga nantinya ada STLC akan dijelaskan oleh Haryanto Riswanda.
Arianto. Baik, terima kasih para moderator. Jadi di sini mengenai perbedaan debugging dan software testing. Debugging dan testing adalah proses yang saling melengkapi. Tujuan pengujiannya adalah untuk mengidentifikasi apa yang terjadi ketika ada kesalahan dalam kode sumber program. Tujuan dari debugging adalah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Jadi untuk proses testing tidak membantu pengembang mencari tahu apa kesalahan pengkodean itu, hanya mengungkapkan apa efek kesalahan dari pengkodean pada program tersebut. Setelah kesalahan teridentifikasi, debugging membantu pengembang untuk menentukan penyebab kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Lalu di sini mengenai software testing life cycle atau STLC adalah tahap-tahap proses pengujian yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Dalam proses STLC ini berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Meskipun SDLC dan STLC terkesan mirip, namun penerapannya berbeda. SDLC diterapkan pada semua tahap pengembangan software, sedangkan STLC hanya terbatas pada tahap pengujian software. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Arianto. Untuk selanjutnya ada types of testing. Boleh dilanjut? Oke. Sebenarnya jenis-jenis testing itu banyak ya. Di sini saya cuma ngambil contoh 5 testing, yaitu ada unit testing, performance testing, regression testing, stress testing, dan juga usability testing. Yang mana setiap fungsi testingnya terdiri dari fokus testing yang berbeda-beda. Seperti itu. Misalnya pada performance testing itu tuh kita ngetes untuk bagaimana sih mengetahui pengujian kecepatan, stabilitas website tersebut atau software tersebut gitu. Terus ada regression testing juga. Regression testing juga biasanya dipakai oleh perusahaan besar yang mana sudah menggunakan aplikasi yang cukup besar juga yang bisa memeriksa fitur pada software. Jadi developer tidak perlu memeriksa hal tersebut apakah itu rusak ataupun menurunkan fungsi yang lainnya. Terus ada juga stress testing. Stress testing itu di mana software dites dengan kemampuan atau batasan yang paling maksimal. Jadi bisa tahu sampai mana sih, sejauh apa bisa dimasuki oleh beban yang cukup berat gitu. Dan usability testing ini biasanya berfokus pada fungsionalitas software saja. Seperti itu. Boleh? Ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk ada yang bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak nanti dari Bapak. Oke, untuk biar mempercepat boleh dari Bapak aja lah ya. Kalau nanti ada yang bertanya bisa langsung ya. Oke. Coba lihat slide Arianto yang sebelumnya. Lagi ini kalian tuh materinya tentang ini ya. Bentar. Tentang ini ya debug ya. Seni debugging sama dasar-dasar pengujian perangkat lunak ya. Oke, coba bentar, software testing tadi tuh Bapak lihat yang oke. Sama ini juga contoh debuggingnya nggak ada ya?
Tadi asal Bapak belum lihat ya? Ya, Haryanto ya? Anissa dan yang lain? Oh iya, Pak, contoh debuggingnya boleh dimasuk. Oke, sok Bapak minta coba tolong masukkan contoh debugging ya. Jadi kalau Bapak lihat sih dari slide belum ada sih. Jadi Bapak baca juga. Nanti masukkan ya Anissa ya, Haryanto. Baik, Pak. Iya, Pak. Sok dijelasin dulu contoh debugging. Boleh di searching dulu. Jangan. Tapi kamu kalau baheula emang baheula mah satu nyali misalkan kayak erek bepergian jauh lahirnya poin naon itu aja di lembur amun keluarga orang emang itu maka percaya Kurang tahu sih. Tapi emang dari sana gitu sih. Dari dulu. Tahu hari-hari Tahu. yang orang beneran itu maksudnya orang karena orang rebut daun. Kalau orang di sini. Lain hari cara hari lahirnya Nabi. Ya. Di orangnya Tapi itu ya. Terputus. Jadinya. kan semua mata. Gak dia mah. Prabu Simulasi pakai VR, metaverse dan lain sebagainya. Malah sekarang metaverse sudah banyak ditinggalkan lah ya. Kalian bisa baca lah. Di sini ada yang sudah tahu apa artian metaverse? nah oi rasa Halo, Gilang dan yang lain? Apa gemis pokoknya gemis itu minggu pengalewatan Belum ya? lewatan laut Halo, gitu Bima? Naon. Suara saya kedengaran ya? Suara saya kedengaran kan ya? Aman Bapak. Aman. Oke. Jadi gini, Virtualan, kan? Ya, benar. Jadi hal yang dianggap tidak nyata ya sudah bisa jadi nyata. Nah, itu metaverse. Tapi sekarang karena ada AI, artificial intelligence, sudah banyak yang ibaratnya ditinggalkan dari segi metaverse ini. Nah, sekarang metaverse ini sudah merambah ke game. Kayak contohnya, saya pernah ini sedang menggunakan lah ya untuk studi kasus lah ya. Perkembangan game tuh sudah kalian bisa cobain lah menggunakan apa namanya virtual reality lah atau VR ya. Saya sudah coba lah dari gamenya masuk misal GTA 5 lah ya sekarang yang lagi rame lah ya. Virtualisasinya sudah real lah, sudah bagus lah. Nah, saya coba sekarang VR sudah murah lah ya, ada yang 70. Kalau yang Oculus tuh masih mahal lah ya, jutaan lah ya. Ini yang 70 juga sudah bagus hasilnya dan itu beneran bisa terlihat lah sisi ininya kalian bisa coba lah. Udah ada aplikasinya lah ya. Kalian bisa download Trinus lah ya, disambungkan dari ini. Boleh nanti saya
sebentar lah, saya share screen sedikit lah untuk terkait ininya lah ya. Gimana apanya? Ayo. Malah nanti ada kurikulumnya juga untuk game. Sekarang mungkin udah perkembangan game tuh makanya udah sebentar sudah pesat lah ya. Oke, ini saya share screen lah ya. Ini buat sharing ya, makanya nanti saya jelaskan kenapa ini. Oke, share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat, halo? Oke. Mantap. Di sini sudah pasti banyak lah ya yang suka game ya, apalagi Mobile Legends dan lain sebagainya lah ya kalian ya. Oke, ini baru saya percobaan untuk studi kasus lah ya. Ini saya menggunakan HP saya sebagai alat untuk penghubung dari VR, dan ini saya pakai yang GTA 5 mungkin saya belum dimasukkan, ini pakai GTA San Andreas lah, kalian tahu lah ya. Cuman saya bikin mod. Nah, ini kalau ada pakai Oculus tuh udah real lah ya. Ini saya baru percobaan untuk studi kasus. Ini udah kalian bisa masuk ke dalamnya, kalau mau nyoba boleh lah. Ini harga Bapak beli cuman sekitar 70.000 kalau nggak salah ya. 70.000 ini udah sudah menarik. Nah, ini perancangan Kemendikbud Ristekdikti sudah mencakup ini sedang di Kemendikbud sana sudah merancang suatu kurikulum untuk pembuatan game tersendiri ini. Makanya nanti mungkin kalau kalian berminat untuk skripsi mengenai ini bagus, karena sekarang dunia game itu sudah didukung oleh pemerintah. Contohnya EA Sport ya, itu udah ada dukungan dari pemerintah, jadi malah jadi atletnya. Dan ini saya nyoba juga di geng pasti tahu lah ETS atau simulator lah ya, simulator berkendara. Saya coba ini nggak ada VR-nya ya, itu sudah real tuh, sudah perkembangan zaman dan dunia game tuh sudah ini lihat simulasi ini, apalagi nanti kalian sudah pakai ini alatnya ya, ini udah ada simulasi buat menggunakan mobil beneran. Jadi kalian, nah nanti kalau mau sekarang sudah diterapkan malah untuk mempunyai SIM kalian harus ini dulu berkendara, simulasi berkendara. Dan untuk menjadi seorang dokter kalau nggak salah di luar negeri sana harus menggunakan VR dulu untuk melakukan si pembedahannya. Makanya udah canggihnya sekarang tuh ya. Mungkin ya Bapak sampaikan ini tuh mungkin ini di Point Lab ya namanya ya. Ini tuh udah ada studi-studinya lah ya. Oke, intinya kenapa saya menjelaskan ini, karena mungkin nanti ke depannya kalian skripsi bisa jadi nanti kalian pembuatan alat atau lain sebagainya bisa menggunakan simulasi apa. Jadi nanti kalian simulasi sidang dulu atau apa menggunakan VR atau gimana, nanti yang jauh dari mana pakai VR dan lain sebagainya. Mungkin perkembangan zaman sekarang sulit untuk ditebak, dan mungkin itu bisa jadi nanti kalian penerusnya nanti kalian, makanya di industri 5.0 ini kalian tuh harus sudah berdamai dengan teknologi yang ada. Karena kan kalau di industri 4.0 tuh itu baru kalian IoT dan lain sebagainya lah ya. Nah, sekarang tuh kalian sudah harus berdampingan dengan si teknologinya. Nah, kalian harus siap. Intinya sih seperti itu. Oke, itu sih yang Bapak ambil dari seminar itu. Oke, mungkin itu ada perkembangannya nanti buat dunia kuliah atau lain sebagainya lah. Itu udah kuliah udah sudah mungkin sudah diramu lah, karena sebenarnya kalian sudah ada basicnya, apalagi yang suka game bukan dari yang anak kecil, dari yang remaja sampai yang tua pun mungkin dari game tuh semua suka lah ya.
Dan itu bisa jadi bahan kalian untuk skripsi kalian ke depannya atau yang mau berminat ya. Karena kalian bisa cek lah, skripsi tentang game itu sudah banyak ya. Makanya tidak salah kalau emang perkembangan game nanti akan diminati. Nah, seperti itulah ya. Mungkin ada yang mau nyoba nanti tentang VR boleh. Mas Dina sepi. Oke. Gimana Haryanto dan Anissa? Sudah ketemu jawabannya terkait contoh debugging? Bener dah. Haryanto, Anissa, halo? Oh, udah teknik barang apa ya? Halo Haryanto, Anissa? Yes. Sudah ada? Tadi kok suara Bapak kedengaran jelas kan ya, Anissa dan yang lain? Ada, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke. Intinya seperti itu sih. Oke. Karena kalau mungkin sekarang jurusan-jurusan kalian apalagi teknik informatika ini lebih banyak teknologi dan kalau nantinya kalian ke game atau ke yang lain tuh bisa jadi banyak lah ya. Oke. Di visi orang ya mulai dihijikin yang TPOP. Kalau di universitas lain sudah banyak juga yang kalian bisa searching lah tentang jurnal-jurnal tentang game dan lain sebagainya lah. Karena emang apalagi perkembangan game yang sekarang sudah grafiknya sudah kelihatan seperti asli dan lain sebagainya. Oke, Anissa bagaimana? Sudah ketemu Haryanto? Ada Pak contoh langsungnya dalam program ya Pak ya? Boleh langsung di share screen ya. Terus kalau nanti kalian, oh ya, saya mengingatkan ulang mungkin ya, atau mungkin saya belum menyampaikan ya. Jadi kalau nanti kalian mau membuat alat untuk skripsi, usahakan nanti kalian kalau buat yang UAS saya juga mau buat alat boleh ya. Jadi kalian mau buat alat nanti dicari metodenya dan dicari pengujian black box dan white boxnya. Nah nanti juga untuk skripsi kalau kalian mau buat alat ya, kalau kalian buat skripsi buat alat tuh alatnya sebisa mungkin dicari kalau alat ini yang sebelumnya dari yang sebelumnya ya kalau ada ya. Itu dicari apa kelebihan dari alat kalian. Jangan sampai ternyata fungsi dan semuanya sama. Jadi intinya buat alat kalian tuh apa? Kalian membuat alat tuh apa kayak gitu sih. Intinya kalian tahu dulu kalian tujuan awal untuk pembuatan alat ini buat apa itu. Terus nanti dampak ke depannya seperti apa. Itu sih. Jadi harus dipersiapkan lah. Oke, terus kalau yang mata kuliah saya sih kebanyakan yang ini, yang pengujian perangkat lunak ini yang kalian nanti akan terpakainya di skripsi kalian sih, di bab 4 lah, pengujian. Bab 3 juga tentang metode kayak gitu lah ya. Apalagi sekarang metode-metode sudah banyak di atas. Kan dulu cuma terpaku atas kuantitatif dan kualitatif. Nah sekarang sudah ada R&D. Nah ada R&D di bawahnya apa? Dan ada tadi SDLC. Kalau kebanyakan kalau teknologi itu banyaknya SDLC, di bawahnya waterfall. Nah sekarang udah ada agile, ada extreme programming dan lain sebagainya lah ya. Jadi kalian bisa sudah disederhanakan sebenarnya sih. Tinggal kalian membaca
bagaimana ini perbedaannya dan menerapkan pada skripsi kalian. Dan ingat, jangan sampai nanti kalau kalian skripsi, kalian mengabaikan. Terus jangan sampai kalian ini saya ngerjainnya nanti aja ya, nanti biasanya tuh kayak gitu tuh, kan itu pekerjaan sendiri ya. Kalau udah ini nanti nah taunya sampai kapan gak dikerjain. Itu kejadian tuh sama contohnya sama teman-teman bapak tuh yang dulu sampai sekarang udah berapa. Kalau dulu tuh benar namanya mahasiswa abadi itu seperti itu. Jadi kalian sebisa mungkin kerjakan lah. Oke, bagaimana Haryanto? Anissa? Baik Pak, izin screen kembali ya Pak. Oke, boleh. Oh ya, intinya kalau kalian nanti mau skripsi, jangan kalau udah sidang dapat penguji harus dan pembimbing ya harus dikereye apa ya kalau bahasa Sunda dikereye itu jangan Dicicil gitu ya, Pak? diabaikan lah ya, dicicil bener. Nah, jadi dicicil, jangan sampai ditunda. Kesek boleh kayak gimana contohnya? Baik, ini contoh sederhana yang kami dapatkan dari internet ya Pak. Untuk contoh debugging ini dari algoritmatic error, misalnya kita akan membuat program untuk penjumlahan atau menjumlahkan dua buah bilangan bulat, katakanlah A dan B, dan program yang dibuat adalah seperti berikut. Program penjumlahan variabel A, B dengan hasil integer. Untuk pertama bikin write, masukkan nilai A, lalu baca atau read A. Selanjutnya input B, baca nilai B, hasil A dikurangi B. Jadi untuk write hasil penjumlahan adalah hasil gitu. Di sini apabila dijalankan program di atas atau kita compile, maka tidak akan ada error yang muncul. Dalam hal ini syntax error atau error yang terkait dengan aturan penulisan program. Namun ketika dijalankan dan misalkan kita masukkan nilai A-nya 5 dan nilai B-nya 4, maka hasil yang muncul adalah 1, bukan 9. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan algoritmatic error atau error yang disebabkan kesalahan dalam langkah penyelesaian masalah. Jadi seharusnya untuk dari proses debugging tersendiri bisa dilihat harusnya penjumlahan itu untuk hasil sendiri yaitu menggunakan plus atau tambah ya Pak, bukan min. Jadi bisa dilihat juga dari hasil kenapa hasilnya jadi 1 karena di programnya di situ di bagian hasil menggunakan min atau kurangi gitu Pak. Oke, berarti ini debuggingnya ini ya harusnya minus ya, jadi plus ya. Iya Pak. Oke, nah nanti dijelasin ya. Ya, dijelasin di slide selanjutnya ya nanti masukin aja, masukin di drive lagi ya. Oke, ini kan belum ada penjelasannya ya nanti sebelumnya. Oke, bagus penjelasannya dan intinya seperti itu ya, Bapak menambahkan ya. Intinya seperti itu kalau debugging tuh, jadi kalian mencari apa yang menjadi masalah dan kalian memperbaikinya. Ini berarti kan minus, harusnya positif. Nah itu sih. Dan kalian itu buat memaksimalkan si aplikasi kalian supaya berjalan lancar. Oke, seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak kita Bapaknya sampai jam 7, jam 8 ya? Anissa, Haryanto? Halo? Sampai jam 20.00 ya? Iya betul Pak. 20.00. Ya jam 8 ya. Oke. Ya. Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak
Oke. Boleh ditutup Arianto, Anissa? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke. Satu kelompok lagi aja lah ya. Satu kelompok lagi, oke. Siapa yang mau presentasi atau kelompok 8 dulu? Siap presentasi nggak? Kalau nggak nanti di kelompok 3 ini sudah siap. Kelompok 8 tuh Bapak cek sebentar. Kelompok 8 tuh Billy Alexander, Dinda, Cindy, M. Ramdhani. Siap presentasi? Halo Billy, ada Billy? Dinda nih, ada Dinda nih. Sudah siap teman-temannya? Sebentar Pak, saya cek Siap dulu presentasi? kelompoknya. Sebentar Pak, saya cek dulu kelompoknya. Oke. Baru dari sekarang. Karena ini mengurut ya, berarti Herman, Richard, Hara. Jadi nanti kelompok 8, kalau misal kelompok 8 tidak, baru boleh nanti diitin kelompok 3 ya. Herman, Richard, Hara. Terdengar? Oh baik, oke. Terdengar Pak. Oke. Oh iya, untuk kalian tuh ada yang sudah mengambil mata kuliah terkait penulisan, apa ya namanya penulisan tuh? Saya lupa. Anissa? Teknik penulisan suatu ilmiah. Ya, sudah? Pak. Gimana semester berapa? Lagi di semester berapa? Sedang di Ampo Pak. Oke. Oke, habis ini berarti langsung penulisan. Bagus. Nah, emang kalian sudah diwajibkan lulus 3,5 tahun lah ya. Bagus programnya di STT itu. Jadi emang teknik penulisan ini emang kalau istilahnya rumit lah ya. Makanya mungkin dari sekarang nih, makanya nih yang mata kuliah saya tentang pengujian perangkat lunak nanti lari ke pengujian dan pembahasan di bab 3 bab 4. Nah, bab 1 bab 2 nah itu teknik tadi mata kuliah untuk penulisan lah ya, saya sering nyebutnya lah. Nah itu bagaimana cara menulis kalian menuangkan dalam si skripsinya, bagus tuh. Kadang kan ada yang tahu akan programnya tapi tidak tahu tentang penulisannya. Masih banyak ada yang penulisannya salah dari kata-kata lah, terus ada salah dari semuanya lah. Kadang ada yang dari penulisan garis penulisan garis miring ya, garis miring dari si kata-kata bahasa Inggris dan lain sebagainya lah ya. Itu sih penting. Oke, bagaimana kelompok 8 siap? Pak, maaf. Sepertinya kelompok 3 dulu aja, soalnya Muhammad Ramdhani masih di jalan katanya. Oke, berarti di skip. Oke, kelompok 3 boleh langsung. Herman, Terima Richard, kasih, Pak. ya, sama-sama. Boleh, Arianto. Ayo. Mohon maaf Pak, mungkin dibuat lagi aja meet-nya Pak, karena 3 menit lagi berakhir gitu Pak. Oh iya, Biar boleh. nggak Boleh. Gilang, Gas, dibuat Pak. lagi ya. Siapa? Kita tutup dulu ya. tiba-tiba yang satu kurang. Kalau cuma kan ngomong sih nggak kan. Jol kan masuk mas orang kan maliknya nggak dia. Karena luar ya. Nanti rumah
Oh, Gue masuk lagi tuh lihat. gitu. Kemarin Parah amat. jadi si Roy hanya Hah? Jadi lah. Parah amat. Ya, kapan tuh? gawe aku Oh, nah gitu. Iya, kan SPTJ. Yang itu tuh akademik. Jangan akademik mah. Akademik mah sampai jam 8 nih salah. ada jam berapa? Jam Ai Mun bapak dengar akademik jam orang bisa. Satpam sih. Orang 24 jam. Oke, Oh yang di sini sudah masuk. Yang mau presentasi, boleh langsung di share screen. oh mana udah sangat duit lagi sama. ada jam gede pelontos Oh, palingan si Roy yang di STTP. lihat data lah mana udah TV Oh yang Namparo. iya kan mah oh iya Langsung pakai jaket ya. oh banyak Mana ya? No. Ini sudah siap yang presentasi. Kurus tapi. Kelompok 3. Sudah, Pak. Oke, boleh langsung di share screen. Cuek sih memang. Cuek sih memang. Teknis asuh. teknologi Ayo terus. Saya tahu sok ngomong sit ke, cuma lanjut. Oke, sudah terlihat. Sok mangga, boleh langsung. Kayaknya minta tugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya Herman Darmawan, kemudian yang kedua ada Richard Mario. Pertama, saya akan membahas tentang pengujian. Iya, Pak? Satu lagi, Hara enggak sama kalian? Maaf Pak, saya lupa menginfokan kalau Hara itu ternyata cuti kuliah, Pak. Oke, boleh dilanjut? Baik, Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama ada pengujian white box. Pengujian white box testing itu adalah teknik pengujian perangkat lunak yang melibatkan pemeriksaan struktur internal dari perangkat lunak yang diuji. Biasanya ini dikenal juga sebagai clear box testing atau structural testing. Nah, dalam pengujian ini biasanya memiliki pengetahuan tentang kode, tentang algoritma dan desain perangkat lunak, dan menggunakan pengetahuan ini untuk membuat kasus pengujian yang memastikan perangkat lunak berfungsi dengan benar dan memenuhi spesifikasi yang dimaksud. Nah, untuk selanjutnya, teknik pengujian white box itu ada yang kami ambil ada 3. Yang pertama adalah unit testing. Untuk pengujian ini dilakukan oleh individu dari perangkat lunak atau seperti fungsi atau metode. Yang kedua ada integration testing, pengujian interaksi antara komponen yang berbeda dari perangkat lunak. Kemudian ada sistem testing, pengujian keseluruhan perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu memenuhi persyaratan secara keseluruhan dan berfungsi dengan benar. Nah, kemudian saat melakukan white box testing, pengujian biasanya menggunakan alat dan teknik khusus untuk menganalisa metode dan mengidentifikasi masalah potensial. Ini mungkin meliputi tinjauan kode, analisis statis, analisis dinamis, dan analisis cakupan kode. Secara keseluruhan, white box testing adalah komponen penting dari pengujian perangkat lunak karena membantu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi, dapat diandalkan, dan aman. Dengan mengidentifikasi dan menangani masalah secara dini dalam proses pengembangan, white box testing dapat membantu meningkatkan kualitas keseluruhan perangkat lunak dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan kegagalan yang mahal. Kemudian yang selanjutnya ada pengujian PET basis. Nah, pengujian ini didasarkan pada analisis alur kontrol di dalam perangkat lunak yang diuji.
Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengidentifikasi semua jalur eksekusi yang memungkinkan melalui perangkat lunak dan membuat kasus pengujian yang menguji setiap jalur untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan benar dan memenuhi spesifikasi yang dimaksud. Pet-based testing ini sangat berguna untuk sistem perangkat lunak yang kompleks di mana alur kontrol dapat sulit dipahami dan di mana kesalahan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Dengan mengidentifikasi dan menguji semua jalur eksekusi yang mungkin, pet-based testing dapat membantu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi seperti yang dimaksudkan dan bebas dari cacat. Nah, untuk tekniknya sendiri, yang pertama adalah mengidentifikasi semua jalur eksekusi yang mungkin melalui perangkat lunak. Ini dapat dilakukan secara manual atau dapat dengan bantuan alat yang khusus. Kemudian yang kedua adalah membuat kasus pengujian yang menguji setiap jalur. Ini melibatkan merancang kasus pengujian yang mencakup setiap cabang kode yang mungkin. Kemudian yang ketiga, menjalankan kasus pengujian dan mencatat hasilnya. Ini melibatkan menjalankan kasus pengujian dan mencatat setiap kesalahan atau hasil yang tidak terduga. Yang keempat adalah menganalisis hasil dan mengidentifikasi cacat. Ini melibatkan dan meninjau hasil pengujian untuk mengidentifikasi cacat atau masalah yang perlu diatasi. Nah, untuk pet-based testing ini dapat memakan waktu dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perangkat lunak yang diuji. Namun ini adalah teknik yang kuat untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem perangkat lunak yang kompleks. Secara keseluruhan, pet-based testing adalah komponen penting dari pengujian perangkat lunak, terutama untuk sistem yang kompleks. Dengan mengidentifikasi dan menguji semua jalur eksekusi yang mungkin, pet-based testing dapat membantu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi seperti yang dimaksudkan dan bebas dari cacat. Kemudian selanjutnya untuk pengujian struktur kendali akan dijelaskan oleh Kang Richard Mario. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, pengujian struktur kendali. Sebelumnya terdengar suara saya, Pak? Ada ya? Ya, pengujian struktur kendali. Pengujian struktur kendali juga dikenal sebagai pengujian aliran kontrol. Adalah teknik pengujian perangkat lunak yang didasarkan pada analisis alur kontrol program yang sedang diuji. Teknik ini digunakan untuk membuat kasus pengujian yang mencakup setiap cabang alur kontrol dalam program. Untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap kesalahan atau cacat yang mungkin ada, ide dasar di balik struktural control testing adalah membuat rangkaian tes yang mencakup setiap jalur eksekusi yang mungkin melalui grafik alur kontrol program yang sedang diuji. Ini melibatkan identifikasi semua titik keputusan dalam program dan membuat kasus pengujian yang mencakup setiap kemungkinan hasil dari keputusan. Tujuannya adalah membuat rangkaian tes yang mencakup semua jalur eksekusi yang mungkin melalui program. Teknik pengujian struktur kendali ada beberapa macam. Yang pertama adalah teknik pengujian struktur kendali. Itu langkah pertama dalam melakukan struktural control testing adalah mengidentifikasikan semua titik keputusan dalam program. Titik keputusan adalah bagian dari program yang menentukan jalur yang akan diambil oleh eksekutor program. Yang kedua adalah buatlah grafik alur kontrol. Setelah titik keputusan telah diidentifikasi, selanjutnya membuat grafik alur kontrol untuk program. Grafik ini dapat menunjukkan bagaimana program akan berjalan melalui semua titik keputusan dan bagaimana aliran kontrol akan beralih dari suatu titik keputusan ke titik keputusan lainnya. Poin ketiga adalah membuat kasus pengujian. Setelah grafik alur kontrol telah selesai, selanjutnya adalah membuat kasus pengujian yang mencakup setiap kemungkinan jalur eksekusi melalui program. Kasus pengujian harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dan cabang dalam program diuji setidaknya satu kali. Yang keempat, eksekusi kasus pengujian. Setelah kasus pengujian telah dibuat, mereka dapat dijalankan saat menjalankan kasus pengujian. Pastikan bahwa setiap pernyataan dan cabang dalam program diuji setidaknya satu kali. Yang kelima, analisis hasil. Setelah semua kasus pengujian telah dijalankan, hasilnya perlu dianalisis kembali untuk mengidentifikasi kesalahan atau cacat dalam program. Setiap kesalahan atau cacat yang ditemukan kemudian dapat diperbaiki dan dirangkaikan tes dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang keenam, pengulangan tes. Setelah memperbaiki kesalahan atau cacat dalam program, selanjutnya adalah mengulang kembali rangkaian tes untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil di dalam program tersebut. Yang ketujuh adalah selesaikan tes. Setelah semua kesalahan atau cacat telah diperbaiki,
dan program telah diuji secara menyeluruh. Selanjutnya adalah menyimpulkan rangkaian tes dan menyatakan apakah program telah lulus ujian ataupun tidak. Dalam control testing dapat memakan waktu dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang program yang sedang diuji, namun ini adalah teknik yang kuat untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem perangkat lunak. Secara keseluruhan, struktural control testing adalah komponen penting dari pengujian perangkat lunak. Dengan membuat kasus pengujian yang mencakup setiap cabang oleh kontrol dalam program, teknik ini dalam membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan cacat, memastikan bahwa sistem perangkat lunak berfungsi seperti yang dimaksudkan dan bebas dari cacat. Ya, Pak Herman. Baik, terima kasih kepada Kang Richard Mario. Demikian kami dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Oke, ada yang mau bertanya yang lain? Bagus. Tadi bagus-bagus kelompoknya. Oke. Jangan dulu Herman, jangan dulu di share screen-nya jangan dulu dimatikan ya. Boleh di share screen lagi. Boleh, Pak. Ada yang mau bertanya? Ini bagus nih materinya. Kalau white box sama black box sih ini tinggal pengulangan sih. Emang poin pentingnya dari yang materi ini atau point of view-nya lah ya. Itu ini white box sama black box ya. Karena emang white box sama black box ini ngeblank di coding pas awal. Kalau dikatakan sebagai yang banyak sering digunakan lah oleh para IT dari jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan yang lain? Kalau nggak ada dari saya lah ya. Oke, karena waktu sudah ini. Oke, dari saya ini kan kalian tuh tentang pengujian white box, pengujian part basis, pengujian struktur kendali ya. Nah, coba lihat pengujian part. Herman tadi saya lihat juga di slide-nya. Coba. Iya, Pak. Pengujian part. Nah, mana ada contoh pengujian partnya nggak? Belum ada, Pak. Ini langsung ke tekniknya. Belum ada. Coba cari dari jurnal tentang pengujian part basis ini ya, basis data ini. Cari aja jurnalnya. Pengujian part, jurnal tentang pengujian part basis. Ya. Nanti masukin ya, Herman ya ke sini ya. Tapi benar bisa aja kok ya. Referensi anjir. Baik, Pak. Sok, boleh dicari dulu. Kan 2 kali. Harus tugas. Oh iya, kalian sudah dapat info kan ya bahwa hari Kamis, Jumat, terus Minggu kalian libur ya? Gilang? Kurang tahu, Halo, Pak. Gilang? Ya, Pak. Belum. Kalau sudah ada info kan ya? Coba periksa lagi ya di grupnya. Itu ada pemberitahuan kalau dari dosen. Dari ini sehubungan dengan libur nasional, hari lahir Pancasila, hari raya Waisak, dan cuti bersama hari raya Waisak pada hari Kamis, Jumat, dan Minggu yang tanggal 1, 2, dan 4 itu perkuliahan di hari tersebut menjadi e-learning kalau Bapak di ya. Nanti baca lagi aja lah ya. Nanti tolong sampaikan ke yang lain ya. Gilang ya. Jadi kan kalian libur panjang ya. Enak ya Gilang ya. Bisa liburan sama keluarga Gilang? Ya, itu Pak. Iya. Ini Pak, tapi besok kayaknya juga, ada apalagi kelas kalau ini Pak. Ada apa? Ada kelas juga sih Pak. Oh, berarti nggak libur dari si dosennya. Oke. Ya, itu berarti dinikmati lah ya. Oke. Mata kuliah apa? Bilang?
Bu Siva Pak, soalnya pas hari Selasa itu kemarin tuh kan ada halangan hadir, jadi Bu Siva minta digeser waktu kayak gitu sih Pak. Kan kalau di orang Oke. Dan mungkin sudah ini lagi ya, kalian sudah tinggal berapa ini lagi lah ya, pertemuan lagi kalau nggak salah sekarang pertemuan ke 10 ya sekarang ya, Gilang ya, Anissa ya, dan yang lain Gilang, Anissa dan yang lain benar ya, pertemuan 10 ya. Sekarang 10 kalau nggak salah. Iya, kan tadi di materi Bapak juga di pertemuan 10 kan ya. Oke. Ya, jadi kalian tahu saya cuman ada 14 pertemuan. Nah, jadi kalau hitungan secara kotornya mungkin 4 pertemuan lagi sih, tapi nggak tahu nanti ya. Kalau ada apa lagi nanti bergeser lagi berapa minggunya kayak gitulah ya. Oke, jadi sudah dipersiapkan ya. Intinya dari saya tugas untuk UAS. Nah itu. Kalau saya sih kan sengaja di pengujian tuh gak ada tugasnya. Nanti di akhir UAS. Makanya kalian untuk membuat program tuh kalian nggak sembarangan lah ya. Karena untuk membuat program yang oke lah, dalam kata artian bukan sederhana lah ya, dari 3 bulan. Makanya nanti kalau ada program yang harus ada update, nanti Bapak maklumi. Tapi jangan, intinya jangan sederhana lah ya. Oke. Jadi dari sekarang nih kalian udah mulai merancang gitu. Alamatnya gitu. Masuk jadi orang. Terus oke, bagaimana? Oke, ini ya, teman ya. Iya. Oke, bagaimana ini? Yang pertama ini contohnya itu dari grafik alir, Pak. Nah, dari grafik yang ini kan terlihat ada pertama R-nya ada 5, kemudian untuk jumlah predikat node-nya ada 4, yaitu simpul 2, 3, 4, dan 6. Terus jumlah simpulnya ada 11. Dari gambarnya juga terlihat, Pak. Dan sisinya sebanyak 4. Sehingga untuk cyclomatic complexity-nya jumlah areanya ada 5. Kemudian untuk itu maka E dikurang N plus 2 sama dengan 14 diambil dari jumlah sisi, kemudian dikurangi dari jumlah simpul, kemudian ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian ininya P ditambah 1 sama dengan 4. 4 itu didapat dari predikat node, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi berdasarkan nilai yang tadi itu, jumlah dasarnya ada 1. Yang pertama adalah 1, 2, 11. Kemudian jumlah dasar 2 ada 1, 2, 3, 11. Kemudian jumlah dasar 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2. Kemudian yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 2. Dan jumlah dasar yang kelima ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 2. Oke. Coba tahu nggak ini tentang FG, E dikurang N hasilnya 5, FG, P tambah 1 hasilnya 5. Kira-kira kalau hasil yang yang P tambah 1, 4, boleh nggak? Ini yang atasnya 5. Gimana, Pak? Jadi gini, kan ini FG jumlah area R sama dengan 5 ya? Iya. Kan ada rumusnya E dikurang N tambah 2 ya. 14 dikurang hasilnya kan 5 ya? Iya. Ya. Kalau misal nih kan 5, kalau yang bawah kan rumusnya P tambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5 ya, 5 juga ya. Iya. Kalau misal ini 5, yang atas 5 ya, yang bawahnya 4, bisa nggak?
maaf Pak, saya belum mengetahui itu. Boleh ini kedepannya boleh saya nanti cari Pak. Oke, udah cukup lah karena waktu juga lah sudah sama saya aja ya. Bagus tadi penjelasannya, intinya seperti itu. Dan begini, ini untuk yang lain ya, white box kalau ini 5, bawahnya P tambah 1 harus hasilnya 5 juga. Kalau 4 itu ada yang error dan tidak benar ya. Bapak jelaskan lagi. Coba Bapak tekankan lagi. Kalau ini beda, berarti itu tidak benar, bukan pengujian white box. Karena pengujian 4 nih, pengujian 4 atas 5, bawah harus 5. Karena itu berefek. Nanti kan jalur dasar 1, 2, 3, 4, 5, berarti bukan 5. Seperti itu sih. Ya. Oke ya. Yang lain ya. Makanya nanti kalian kalau yang buat perumusan nanti buat tugas UAS, ini nih white box, black box. Nah ini nih, nanti saya lihat nih dari ini kalian. Ini kemana, dan ini nih, terutama ini harus sama nih antara 5 ini dengan 5 bawah. Kalau ada yang beda berarti itu, nah itu harus dilihat. Kan ini didapat dari sini ya, dari si panah-panah ini. Seperti itu ya. Jelas ya, Herman ya? Ya, jelas Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Jelas Pak, jelas. Oke, boleh ditutup karena waktu sudah ini juga. Baik, begitu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ditutup. Lalu boleh sekarang dibuka kameranya. Herman, tolong. Oke, sudah. Share screen-nya sudah ditutup. Oke, sekarang kita sesi foto-foto. Boleh kameranya dibuka? Oh ya, saya juga belum dibuka ya. Lupa tadi. Oke. Siap. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, boleh pakai gaya. So, kalian 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari saya. Dan jangan lupa yang belum presentasi, ditunggu nanti minggu-minggu, mumpung masih ada waktu. Dan ingat, bagi yang tidak kebagian nanti, misal di akhir nggak presentasi, nanti kalian presentasi, kalau nanti ya, mudah-mudahan semuanya dapatlah presentasi. Kalau yang nggak kebagian, nanti kalian bikin video presentasi kalian ya bersama kelompoknya ya. Kalau misalnya yang nggak kebagian ya, Bapak usahakan semua kebagian. Karena kalau di kelas yang karyawan tuh satu hari dua, kalau mungkin di kelas reguler tuh ini satu. Nah, begitulah ya. Intinya seperti itu ya. Jadi Bapak usahakan semua bisa presentasi dan jangan lagi ada yang belum siap atau lain sebagainya lah ya. Oke. Cukup ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Sehat selalu. Selamat minggu panjang. Kurang ngilu.